Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kabarnya alhamdulillah ya, baik ya. Untuk pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khalil Aryatama dari divisi 14. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya kedapatan sharing. Jadi untuk awal-awal saya mau sharing pengalaman saya waktu di merantau, waktu di Jakarta. Ya. 18. Waktu itu saya di umur 18. Awal saya ke Jakarta itu sekitar tahun 2022 bulan September. Jadi sekitar tanggal 25 apa 23 itu saya berangkat pagi dari jam 8 di sini. Kemudian sampai di Jakarta itu sekitar jam 10 malam. Jadi dari sini dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Enggak dong, dari rumah. Ketemu aku gitu maksudnya. Jadi sesudah di sana saya di rumah saudara om saya. Nah, jadi waktu di sana itu awal-awal ya biasa. Pertama pengenalan lingkungan di sana di Jakarta. Ya, karena saya orang kampung ya, dari Lampung, itu orang kampung kan. Jadi Lampung, iya, ya asal kan dari Lampung. Terus ngelihat kota Jakarta itu kayak beda gitu kan. Iya. Jadi sempat ada culture shock gitu dari sini. Jadi awal-awal saya beradaptasi dengan lingkungan di sana. Kemudian gak lama cari-cari kerjaan juga di sana. Mungkin sekitar ada seminggu 2 minggu itu cari-cari kerja di sana. Bahkan om saya juga ngebantuin untuk cari kerjaan. Terus kemudian saya dapat pekerjaan saya pertama yaitu di pabrik, jatuhnya pabrik Tangerang, di pabrik makanan. Jadi di sana waktu itu saya di operator produksi buat jalanin mesin. Itu waktu itu shift awal itu kira-kira cukup sulit ya untuk awal-awal, karena saya belum tahu cara operasinya, terus makanannya itu gimana aja, kemana aja. Jadi perlu diajarin, tapi butuh waktu sebentar aja, nggak butuh waktu lama untuk saya bisa ngoperasiinnya. Setelah itu saya bisa? belum resign, belum. Jadi di lingkungan pabrik itu juga agak keras. Jadi lingkungan di Jakarta itu keras. Mereka itu membiasakan hidup mabuk-mabukan. Iya. Jadi setelah pulang kerja atau selesai kerja pasti itu kebiasaan senior di sana itu party mabuk-mabukan. Untungnya imannya belum goyah, iman saya belum goyah. jadi belum ikut-ikutan. Iman saya belum goyah, jadi ya nggak ikut-ikutan. Tapi enggak dong, ikut-ikutan. Ya. Jadi di sana itu membiasakan setelah pulang kerja itu biasanya mabuk-mabukan. Terus di sana juga orang-orangnya sih cukup friendly, tapi ya memang agak begitu saja, sering party gitu di sana. Udah sih. Saya di pabrik itu
nggak lama, itu sekitar kurang lebih 6 bulan apa 5 bulan. Terus saya pindah kerja lagi di daerah Jakarta Utara, itu di operator produksi juga, nggak di bagian produksi, tapi nggak ada operatornya, produksi aja. Itu bagian frozen food alias udang, makanan ikan gitu, udang. Jadi di sana juga nggak beda-beda jauh sih sebenarnya dari pabrik sebelumnya. Udangnya jadi makanan. Ya nggak apa, jadi frozen food gitu. Jadi siap makan, siap goreng aja. Sosis. Seafood, seafood ya. bukan sosis. Nah, jadi di sana itu modelnya awalnya barang mentah udang dari tambak itu diolah, pertama-tama dicuci, terus dipotong kepalanya, habis itu dibukukan di kontak pembeku gitu. Nah, sesudah itu didistribusikan ke customer. Baru digoreng. Nah, kurang lebih begitu. Enak. Iya sih, lumayan enak. Tapi untuk pengalaman di Jakarta sih paling tidak ya Coba kerasnya seru sih, tapi ya itu pengalamannya tambah ini lagi, bertambah lah. Namun kalau misalkan di Jakarta itu kemungkinan berhati-hati saja dengan pergaulan di sana, karena pergaulan di sana bukan cukup lagi ya, memang bebas gitu loh. Jadi sebebas-bebasnya. Bahkan untuk pelajaran ya buat teman-teman, jika untuk di atas jam 11 atau 12 ke atas, bahkan di sana juga sudah banyak kelitih atau begal juga di sana. Jadi ada kejadian, ya, jadi ada suatu kejadian waktu itu masih di tahun 2022, mau tahun baru di bulan Desember, masih di pertengahan bulan. Itu waktu itu saya kedapatan lembur. Jadi saya pulang di jam 1 malam. Waktu itu bareng teman saya pulang berdua. Nah, jadi berdua teman saya laki. Yang satu itu pulang di daerah Muara Baru, masih di komplek perusahaan ke pabrik. Kalau saya pulang di Jakarta Barat, cukup jauh. Oh, lebih jauh. Iya, di Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, waktu itu teman saya sih yang kena apesnya lagi, sialnya. Iya, karena waktu itu beda jalur sih, karena aku ke Cengkareng. Padahal aku yang lebih jauh, tapi malah yang kena sialnya malah temanku. Jadi waktu itu pulang jam 1, aku pulang, tapi jalur arah pulangku itu masih ramai, masih ada orang. Cuman yang di tempat temanku ini memang sepi dan memang rawan. Jadi waktu itu pulang, tiba-tiba dikejar 3 orang temanku. Sudah dikejar 3 orang, untung masih ada anak-anak muda di dekat daerah pabrik, jadinya lumayan. Siapa tahu yang 3 orang Seumuran Mas Angga. Jadi kemudian ditolong sama anak-anak muda di sana itu, jadi nggak sampai bener-bener kecolongan lah motor dan barang-barang dia. Untung aja sih masih ditolong. Kemudian ya besok-besoknya kalau misalkan pulang di jam 1 lagi, lembur lagi, temenku itu nginep di pabrik, jadi trauma gitu. Jadi ujung-ujungnya ya udah sih, gitu aja sih. Udah sih, itu saja pengalaman di Jakarta. Intinya kesimpulannya, kalau misalkan nyari pengalaman, boleh lah, carilah pengalaman sampai ke negeri Cina. Ilmu ya. Carilah ya, untuk pepatah, kata pepatahnya, carilah ilmu. Ya, kalau misalkan nyari pengalaman itu ya dicari aja. Baik, terima kasih telah mendengarkan sharing saya di waktu kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.